Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Rama dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih anak-anakku. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional, seperti yang tampak dalam lembaran sejarah bangsa, seperti berdirinya Budi Utomo, lalu Sumpah Pemuda, dan sampai pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 lewat momentum reformasi yang dipahami sebagai momentum dimulainya kehidupan demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia adalah bukti sahih peran pemuda. Kita semua masih ingat Bapak pendiri bangsa Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ucapan di atas membawa makna begitu pentingnya kiprah para pemuda dalam pembangunan bangsa. Dapat dikatakan besarnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh keterlibatan kaula muda. Pada masa pergerakan nasional Indonesia, ada beberapa tokoh yang mempunyai peran penting dalam pendirian organisasi pemuda pada saat itu. Contohnya yaitu Wahidin Sudirohusodo, Haji Saman Hudi, lalu Hoscokro Aminoto, lalu Ki Haji Ahmad Dahlan, dan Ki Haji Hasyim Asyari. Yang pertama yaitu Wahidin Sudirohusodo. Nah, Wahidin Sudirohusodo ini adalah pahlawan nasional Indonesia yang mempunyai peran penting dalam berjalannya organisasi Budi Utomo. Ia mungkin tidak secara langsung menjadi pendiri organisasi tersebut, namun ia adalah salah satu penggagas berdirinya organisasi Budi Utomo. Yang kedua yaitu Haji Saman Hudi. Bagi pengusaha batik, sosok Saman Hudi tidak asing lagi. Dia adalah saudagar batik dan pendiri Serikat Dagang Islam, yaitu sebuah organisasi sebagai wadah para pengusaha di Surakarta. Organisasi itu bertujuan untuk membela kepentingan dan mengakomodir kebutuhan pedagang Indonesia. Ini juga menghadapi persaingan di dunia perbatikan dengan pengusaha Hindia Belanda. Yang ketiga adalah Hoscokro Aminoto atau Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto. Adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia. Karir awal politiknya dimulai ketika ia mendirikan Sarekat Islam atau SI pada Mei 1912. SI difungsikan untuk meningkatkan perdagangan bangsa, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi, dan mengembangkan kehidupan keagamaan masyarakat. Yang berikutnya adalah Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh pejuang sekaligus pendidik yang pantang menyerah dalam menyebarkan maslahat. Sang pendiri Muhammadiyah itu menghadapi banyak lika-liku kehidupan, tapi dia pantang menyerah dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemuda untuk membela negaranya. Dan yang terakhir adalah Ki Haji Hasyim Asyari. Beliau merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia.
Peristiwa kemerdekaan menjadi momen penting yang selalu diingat oleh bangsa Indonesia. Dalam peristiwa tersebut, rakyat Indonesia secara terbuka memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan yang dilakukan oleh Jepang dan Belanda. Dalam peristiwa tersebut, nama Soekarno-Hatta menjadi sosok penting sebagai tokoh yang membaca teks proklamasi. Namun di balik peristiwa ini, peran yang tak kalah sentral dilakukan oleh para tokoh pemuda. Lewat peristiwa Rengas Dengklok, para pemuda mendorong tokoh dari generasi tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Pemuda-pemuda Indonesia yang punya keberanian besar berbondong-bondong untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa keduanya ke Rengas Dengklok. Berkat desakan serta aksi penculikan tersebut, golongan muda berhasil meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 17 Agustus tahun 1945. Lalu, siapa saja tokoh pemuda yang memiliki andil besar dalam peristiwa Rengas Dengklok tersebut? Ada cukup banyak sosok yang punya peran penting, yaitu diantaranya Sayuti Melik, Sukarni, Khairul Saleh, dan Wikana. Pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan dan ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan 66. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang komunis yang ditukangi oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia. Setelah Orde Lama berakhir, aktivis Angkatan 66 pun mendapatkan hadiah, yaitu dengan banyaknya yang duduk di kursi DPR serta diangkat dalam kabinet pemerintah Orde Baru. Pada masa ini, ada seorang aktivis yang tidak peduli mau dimusuhi atau didekati. Yang penting, pandangan idealisnya terhadap bangsa. Dia adalah Sohokgi. Tokoh ini menjadi panutan mahasiswa di seluruh Indonesia. Pergantian masa dari Orde Baru ke Reformasi setelah 32 tahun lamanya merupakan masa yang sangat dinanti oleh rakyat Indonesia. Seperti yang telah diketahui, demokrasi pada masa Orde Baru tidak mencapai substansinya. Ini terbukti dengan mutu pemilu yang dianggap tidak fair dan jauh dari kualitas demokrasi yang sebenarnya. Golkar kepemimpinan Menteri Penerangan memenangkan lebih dari 70% suara setuju. Hal ini mengundang aksi-aksi protes terbuka yang mengiringi tahapan-tahapan pemilu, mulai dari pantarlih sampai dengan pemungutan dan perhitungan suara di berbagai daerah. Munculnya kehendak untuk perubahan dalam perpolitikan sudah terasa kian membesar. Bahkan sebelum krisis ekonomi terjadi, aksi-aksi protes pada pemilu 1997 juga merupakan pertanda semakin meningkatnya keberanian masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap manipulasi politik. Pemuda Indonesia juga tak kalah pentingnya berperan dalam peristiwa reformasi. Ratusan ribu mahasiswa Indonesia dari berbagai kampus turun ke jalan dan menduduki gedung DPR RI. Orde Baru menjadi momok yang harus ditumbangkan karena kekuasaannya begitu mencengkram. Ditambah lagi buruknya kondisi ekonomi nasional menjadi landasan yang kuat untuk meminta pemerintah mundur. Setelah Orde Baru mengundurkan diri, bangsa Indonesia memasuki musim semi demokrasi yang ditandai dengan lahirnya Orde Reformasi. Sekian untuk materi kali ini. Untuk tugas silahkan dirangkum siapa saja pemuda yang berperan penting dalam perubahan arah politik di Indonesia. Sebutkan nama beserta peranannya ya. Tulis di buku catatan, sertakan nama dan kelas. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.